kita patah semangat tidaknya ya, saya kira udah kita melewati satu tahap, yaitu momen Lebaran yang terlewatkan. Nah ini satu yang sebetulnya sangat merugikan bagi teman-teman pelaku retail, di mana momen omset tahunan mereka ada di puasa Lebaran tersebut. Nah ini sudah satu momen yang terlewatkan, yang sehingga kami ini akan menanggung kerugian yang pasti berlanjut terus. Saya tidak tahu kalau ini ditunda lagi, pasti akan terjadi hal-hal yang saya kira pasti bisa saja tidak menutup kemungkinan untuk menutup outlet-outlet yang memang tidak menjanjikan bagi kami. Karena apa? Untuk melakukan efisiensi yang mempertahankan perusahaan secara keseluruhan gitu. Jadi kami artinya tidak kalau bisa mundur lagi dari tanggal 5 Juni begitu Pak Tutum, ini akan semakin banyak toko-toko yang tutup begitu? Bisa jadi, karena kenapa? Sesuatu yang pasti adalah biaya-biaya kami. Tetapi kepastian untuk bagaimana kami untuk mendapatkan pendapatan omset, itu tidak ada kepastian. Nah, ini kan bukan kemauan kami. Ini aturan yang diberikan kepada kami. Kalau aturan itu diberikan pada kami diberikan bantuan seluruh kebutuhan kami, saya kira itu fine, baik-baik saja. Tapi ini kan tidak, kami harus menanggung kerugian yang tidak bisa mereka berikan alasan, oh Anda saya larang buka toko, tetapi seluruh kebutuhan biaya-biaya Anda saya berikan. Saya kira equal itu gitu. Saat ini kan tidak terjadi gitu. Lalu untuk kondisi keuangan saat ini seperti apa Pak Tutum? Apabila ditunda lagi, artinya lebih lama dari 5 Juni, apakah masih bisa untuk bertahan begitu untuk para pelaku usaha? Saat ini sebagian besar memang masih merumahkan karyawan-karyawan peritel ya. Tetapi kalau berlanjut lebih lama, bukan masalah hanya di sisi kami yang akan kami menutup toko-toko outlet yang tidak menjanjikan, tetapi berefek pada yang ada di belakang kami, di gerbong belakang kami. Yaitu siapa? Para supplier, bisa UKM, bisa industri. Ini satu rangkaian yang harus diperhatikan. Karena saat ini sudah terjadi adalah apa? Barang-barang yang memang seasonal, yang harusnya dipakai untuk puasa dan lebaran, ini sudah tinggal hitung-hitungan dengan si supplier ini. Tinggal dikembalikan. Tinggal hitung-hitungan seberapa besar yang bisa kami jual. Nah ini kan satu rangkaian yang tidak boleh diabaikan. Bahwa penutupan outlet secara permanen atau bahkan bisa terjadi kebangkrutan kalau memang tidak ada kepastian tanggal ini, satu hal yang saya kira tidak ditutup kemungkinan untuk melakukan hal itu gitu. Berapa lama arus kas ini tersedia untuk menghadapi kebangkrutan Pak Tutum kalau kita lihat dengan kondisi saat ini dan juga 5 Juni ini juga masih diangan-angan? Tahap pertama memang kita lihat pada bulan 6 ini ya, titik krusialnya. Bulan 6 ini bisa lolos, memang sebagian udah menderita, tetapi mereka ingin coba bangkit. Bagaimana mereka bisa pelan-pelan pulih, recovery seluruh aktivitas mereka. Lewat dari itu, kalau berjalan sampai bulan 7, bulan 8, bulan 9, saya kira minimal 20-30% pasti terkena masalah yang cukup besar, cukup berat. Saya kira itu. Ya, Pak Tutum, untuk membuka kembali pusat perbelanjaan ini kan membutuhkan dana juga begitu. Paling tidak ini dana untuk kebutuhan medis, untuk membeli keperluan pengamanan seperti masker dan sebagainya. Ini kira-kira masih ada tidak dananya untuk itu? Kalau hanya masalah itu masih ada. Masalah terbesar kami adalah biaya sewa servis cas dan karyawan, utility.